A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi belajar bersama saya Abu Marlo. Kita sama-sama membuka pikiran, membuka hati, yang mudah-mudahan dengan pembelajaran-pembelajaran ini menambah wawasan kita minimal, di mana wawasan itu tidak hanya berhenti menjadi pengetahuan, tetapi mari kita transfer dari pengetahuan menuju kepada rasa, di mana rasa ini yang mendorong kita untuk memiliki akhlak yang lebih baik. Oleh karena itu, sebelum kita belajar, ada baiknya kita menghadirkan diri kita utuh di sini saat ini, karena pembelajaran yang terbaik adalah ketika pikiran kita tidak loncat ke depan, tidak loncat ke belakang, kita hadir seutuh-utuhnya di sini. Dan untuk menghadirkan kita utuh di sini, mari kita menghening sejenak. Oleh karena itu, menghening dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan kita sudah hadir utuh di sini saat ini dan siap untuk sama-sama belajar. Tidak bosan mengingatkan bahwa saya bicara bukan mau menceramahi, bukan mau mentausiahi, bukan mau mengajari, apalagi bukan berarti saya lebih pintar, lebih tahu, paling benar, tidak sama sekali. Tetapi ini hanyalah berbagi pendapat, berbagi pengalaman yang mudah-mudahan isinya ada sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Oleh karena itu, kita sama-sama murid, mari kita sama-sama belajar. Kita mulai menyadari dan mudah-mudahan ini tidak hanya jadi tahu gitu, tentang bagaimana kehadiran kita ke sini semuanya sudah didesain dengan sangat baik oleh Allah. Allah menciptakan semua ini sebagai panggung sandiwara, katakanlah. Kita ini adalah aktor dan aktrisnya yang sudah punya perannya masing-masing. Maka selalu diulang-ulang, jangan banyak curi casting orang lain. Karena setiap kita punya perannya masing-masing. Jangan terlalu banyak judgement ke sana. Telunjuknya jangan ke sana terus gitu. Mudah-mudahan dengan seringnya kita belajar seperti ini, merubah dari asalnya ke sana jadi ke sini gitu. Karena kesadaran itu adanya di dalam. Tidak lupa dan tidak bosan mengingatkan juga untuk saya dan untuk kita semua, manusia hanya punya masalah dengan egonya selesai. Karena kita nggak pernah punya masalah apapun dengan siapapun kecuali dengan egonya. Dan ingat, ego itu nggak pernah ada di luar, tetapi selalu ada di dalam diri kita. Maka apapun dalam hidup kalau ada masalah, jangan cari jalan keluar, tapi masuk ke dalam. Oke, let's make sure dulu. Selamat malam teman-teman, apakah suara saya bisa didengar jelas kah? Getting clear? Dapat ya? Aman ya? Sip, oke. In 5, 4, 3, 2. Selamat datang di Letting Go 20, tempat kita belajar bersama, membuka pikiran dan membuka hati, menuju kepada kesadaran yang kita sedikit break untuk beberapa saat kemarin untuk belajar gitu ya. Dan malam hari ini perdana malam hari ini kita berletting go ria lagi, karena kemarin kan masa-masa hening dulu gitu ya, hiatus dulu gitu. Anyway teman-teman, apa kabar? Selama kita nggak ketemuan di live, sehat ya, semangat ya, keep happy pastinya ya. Dan yang paling penting jangan lelah untuk selalu belajar, gitu intinya. Oke? Ready? Sip? Mana sip dulu dong, ini pada bangun kan semua ya, ada ya, ready ya? Oke, sip ya. Oke, anyway, yang baru join, it's okay, karena berarti yang baru join punya PR untuk nonton 19 episode ke belakang, by the way. Tapi yang baru join juga nggak apa-apa ya, nanti pasti relate dengan apa yang akan kita bahas. Karena hari ini kita akan membahas Letting Go. Letting Go itu salah satu buku karya David Hawkins. Dan saya selalu mengulang-ulang bahwa Letting Go ini akan diracik dengan apa yang saya ketahui, apa yang saya alami. Jadi ini racikannya saya. Dan saya selalu mengatakan bahwa teman-teman penting untuk melepaskan diri dari second hand people, untuk selalu pakai omongan orang, pemikiran orang gitu ya, bahwa pencerahan tidak pernah terjadi dari luar. Pencerahan bukan karena dengerin orang ngomong, pencerahan bukan karena baca sesuatu, tapi pencerahan karena kita menemukan dengan nalar kesadaran yang ada di dalam diri kita gitu. Jadi semua yang di luar hanyalah pintu gerbang untuk masuk ke dalam, karena semua kehidupan itu terjadi within gitu ya, di dalam gitu. Dan saya rasa semoga episode demi episode ini adalah
teman bertumbuh bersama. Kita semua yang hadir selalu menjadi teman gitu ya. Teman untuk kita bisa sama-sama belajar terus, sama-sama ya balik lagi ya ke dalam lagi gitu. Dan anyway pada akhirnya kita akan menemukan jalan kita masing-masing karena hidup nggak bisa diwakilkan ya. Jadi jangan merasa akan ada yang menolong, jangan merasa akan ada yang memberikan dalam tanda petik pencerahan dalam tanda petik ya. Tetapi semua adalah within dari dalam gitu. Oke. Teman-teman boleh ya, karena udah lama nih kita agak sedikit mundur-mundur jauh dulu, setuju? Boleh ya? Supaya kita pemanasan dulu, baru nanti kita masuk ke subtopik 20, baru nanti kita masuk ke kita udah bahas tentang life is all about energy. Dalam energi itu ada vibrasi dan frekuensi, itu dalam perspektifnya Hawkins gitu bahwa setiap apapun konteksnya adalah energi. Jadi saya selalu mengulang-ulang teman-teman bahwa marilah lihat energi ini seperti ngelihat uang gitu ya, supaya kita bisa menghemat gitu kira-kira. Karena semakin kita menghemat energi, semakin kita juga bisa kehidupan kita akan jauh lebih fleksibel gitu ya, lebih flowing gitu kira-kira. Karena banyak energi yang bocor tanpa disadari. Ingat, lebih dari 95%, 98% segala sesuatu yang kita lakukan memang nggak sadar ya. Basically kita dikontrol oleh autopilot, basically kita dikontrol oleh subconscious mind kita, basically kita dikontrol oleh sesuatu yang repetisi dan itu adalah sesuatu yang kebiasaan. Nah, jadi tidak akan ada kehidupan yang berubah tanpa merubah kebiasaan. Ya, jadi kalau sekarang belajar terus, baca terus, belajar terus, tapi kebiasaan yang nggak dirubah, ya nggak bisa. Tetap kata kuncinya adalah latihan. Oke, so let's start. Ya, sip ya, semangat ya teman-teman ya. Semangat nggak nih? Ini jangan-jangan saya doang yang semangat nih. Oke, aman ya? Sip, oke. Saya mulai dari preface teman-teman, jadi pembuka, jadi saya mundur agak jauh sedikit, nanti kita akan masuk ke dalam, gitu ya. Oke. Selama bertahun-tahun melakukan praktik psikiatri klinis, tujuan utamanya adalah mencari cara paling efektif untuk meringankan penderitaan manusia dalam semua bentuknya. Jadi teman-teman kalau pernah dengar waktu itu kita bahas ya, ini sih analogi aja gitu ya, bahwa bumi ini sebenarnya rumah sakit jiwa besar. Kita tuh semua sakit jiwa dengan kadar yang beda-beda, udah gitu aja. Jadi selalu sadari bahwa kita adalah pasien rumah sakit jiwa besar yang kadar sakit jiwanya beda-beda dan kita pasien rawat inap gitu. Jadi kalau ada orang nyebelin sadari aja bahwa oh sesama pasien nggak usah saling membenci gitu kira-kira. Karena balik lagi semua adalah belajar anyway. Nah maka Hawkins di pembukaannya tuh bilang bahwa psikiatri klinis yang dia lakukan bertahun-tahun itu intinya adalah meringankan penderitaan manusia. Gitu ya, meringankan penderitaan manusia dalam semua bentuknya gitu. Oke. Demi tujuan ini disiplin ilmu kedokteran, psikologi, psikiatri, psikoanalisis, teknik-teknik terkait perilaku, biofeedback, akupuntur, nutrisi, dan brain chemistry dieksplorasi. Jadi pada dasarnya semua pengetahuan, semua pembelajaran menarik ya untuk meringankan penderitaan gitu. Jadi kalau dalam perspektif filsafat itu life is suffering. Wah, hidup ini menderita gitu kira-kira. Ya, anyway. Di luar modalitas-modalitas klinis ini adalah sistem filsafat, metafisika, teknik-teknik kesehatan holistik yang begitu banyak kelas pemberdayaan diri, beragam aliran spiritual dan teknik meditasi dan cara-cara lain untuk memperluas kesadaran. Teman-teman sadar nggak? Teman-teman sekarang ikutan belajar gini, nyari ini, baca apa, semuanya tuh sebenarnya pengen mengurangi beban derita sih sebenarnya. Ya, tetapi paradoksnya adalah tidak ada pencerahan tanpa penderitaan gitu. Makanya saya nggak pernah bosan mengulang quotes-nya Rumi bahwa luka adalah tempat cahaya masuk gitu. Dalam tanda petik bahwa ketika kita terluka, di situ kita akan terbuka untuk menuju kepada sesuatu yang lebih dalam tanda petik penerangan itu sendiri gitu. Dan salah satu lagi bahwa kita nggak bisa lepas dari hukum paradoks itu kan, gitu intinya. Jadi semua gitu ya, semua tuh intinya adalah gimana sih untuk mengurangi volume yang namanya penderitaan gitu. Anyway teman-teman,
termasuk orang yang lagi menderita nggak sekarang? Pasti ya, di belakang kita penderitaannya banyak banget gitu ya. Dan yang menariknya adalah lebih banyak yang tidak disadari daripada yang disadari gitu. Ya, itu yang menarik gitu. Alright, makanya keep learning. Jadi nanti kita ngerti bahwa semakin kita belajar, semakin kita akan mengetahui apa yang kita tidak sadari. Karena teman-teman, kita tuh banyak banget harta karun di dalam diri kita yang gimana ya, yang belum tergali. Dan saking sibuknya menilai orang, ngelihat orang, ngejudge orang, kita tuh nggak punya waktu loh untuk menggali itu gitu. Makanya apa ya, yang kita lakukan keluar itu adalah sesuatu pembelajaran penting untuk kita telaah gitu. Jadi salah satu cara untuk mengenali diri adalah simak atau selidiki baik-baik apa yang sering kita lakukan sama orang lain. Itulah aku gitu. Ya, itu poin pentingnya. Nah, dalam semua penjelajahan ini, mekanisme pasrah adalah cara yang sangat bermanfaat secara praktis. Jadi teman-teman ya, gimana ya ceritanya ya? Dari semua rangkaian apapun ini, dari perspektif Hawkins gitu ya, dan saya rasa ini akan relate. Ini tuh cuma mau bicara ujungnya apa coba? Pasrah. Tapi kita ngerti bahwa, maaf ya, sangat beda tipis antara sabar, pasrah, ikhlas, dan bego gitu. Itu beda tipis gitu ya. Karena ketika ada pasrah di sini, concern pasrah itu adalah ada knowledge di dalamnya. Dan yang menarik adalah kenapa knowledge itu penting. Tanpa knowledge, kita akan melakukan itu dengan coba-coba. Nah itulah kenapa ketika kita bicara dalam konteks hidup ini, ya hidup itu adalah konteksnya adalah belajar kan, gitu ya kira-kira. Maka kesadaran itu penting. Jadi sesuatu hal yang dalam konteks apapun untuk kita melepaskan, pasrah adalah melepaskan dengan kesadaran gitu. Gitu ya. Nah, dalam semua penjelajahan ini, mekanisme pasrah adalah cara yang sangat bermanfaat secara praktis. Secara praktis ya. Sungguh penting menulis buku ini untuk berbagi dengan orang lain apa yang diamati secara klinis dan dialami secara pribadi gitu. 10 buku saya sebelumnya berfokus pada kondisi kesadaran tingkat lanjut dan pencerahan. Selama bertahun-tahun ribuan mahasiswa di perkuliahan dan satsang itu pembelajaran bersama gitu ya, itu salah satu nama lainnya disebut satsang. Kami mengajukan pertanyaan yang mengungkapkan hambatan sehari-hari menuju pencerahan. Adalah pragmatis dan bermanfaat untuk berbagi teknik yang mampu memfasilitasi keberhasilan mereka dalam mengatasi hambatan seperti bagaimana menangani perubahan-perubahan dalam kehidupan sehari-hari, semisal peristiwa kehilangan, kekecewaan, stres, dan krisis. Ya, jadi stres, krisis, ya, hal-hal itu kan yang gimana ya, rasa kehilangan, bagaimana menghadapi kehilangan, itu kan sesuatu yang common gitu ya, sesuatu yang saya rasa semua manusia, semua orang lagi deal with it gitu ya, lagi berjuang di situ gitu teman-teman. Nah, bagaimana cara agar terbebas dari emosi-emosi negatif dan dampaknya terhadap kesehatan, hubungan, dan pekerjaan? Bagaimana cara menangani semua perasaan yang tidak diinginkan? Buku ini mendeskripsikan cara yang sederhana, namun efektif untuk melepaskan perasaan-perasaan negatif dan menjadi bebas. Jadi teman-teman, banyak orang yang berbicara tentang freedom itu adalah dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Karena dia punya serial uang yang gak terbatas, karena dia punya kekuasaan yang tinggi, karena dia punya kemampuan finansial yang oke dan seterusnya. Tetapi freedom itu ternyata bagaimana aku menerima diriku dengan perasaan seapa adanya gitu. Sehingga kita bahas bahwa ada toxic positivity, bahwa banyak orang yang memiliki tingkat finansial bagus tapi tetap stres. Dan yang menarik, saya baru pulang dari Australia gitu ya. Saya pikir ketika Australia ini, ya kalau kita bicara dalam konteks sistem tuh keren lah gitu ya, sistemik. Ternyata lebih dari 48% tetap aja
problemnya adalah mental issue gitu. Dan menarik ketika saya banyak ngobrol di sana gitu ya, di perjalanan, ujung-ujungnya ke sini-sini lagi gitu. Ujung-ujungnya adalah bagaimana orang kekurangan pemahaman tentang mekanisme mental gitu. Jadi freedom ya balik lagi ya, selalu diulang-ulang juga sih bahwa uang tidak bisa memberikan kebahagiaan kalau dikit, kalau banyak ya bisa aja. Tetapi poin pentingnya adalah bukan masalah materinya, tetapi bagaimana kita meregulasi dirinya gitu. Karena sekali lagi segala sesuatu bentuk apapun within, nggak di luar gitu kira-kira. Nah, teknik pelepasan atau yang disebut letting go. Jadi letting go itu kayak gini nih teman-teman. Gini. Nah gitu sih. Letting go itu cuman gitu. Ya, dan saya selalu ulang-ulang, bolpen ini tuh ringan. Tapi kalau dipegangnya bertahun-tahun, beda cerita gitu. Kebayang nggak? Berapa banyak yang dipegang udah bertahun-tahun, entah itu kebencian, entah itu jealousy, cemburu, entah itu iri, entah itu dengki, entah itu macam-macam ya. Dan kita tahu secara alamiah begitu kita lahir, itu kita banyak diisi wound atau luka gitu. Karena lebih banyak orang yang tidak mengerti kita daripada yang mengerti kita, gitu kira-kira. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks lingkungan yang paling kecil, keluarga aja. Banyak banget wound, luka-luka yang diwariskan orang tua kita ke kita gitu. Gitu ya. Nah jadi ya balik lagi. Tapi balik lagi ya, intinya bukan masalah ya aku sih orang tuanya gini, aku sih dilahirkan gini. Ya nggak gitu juga. Justru dengan kita mengalami itu, poin intinya adalah bagaimana kita belajar untuk letting go gitu. Karena ya kita lahir di mana, pendidikannya seperti apa, diinstal sama orang tua seperti apa, itu sesuatu yang nggak bisa dilawan kan, gitu ya. Sesuatu yang nggak bisa milih lagi. Kita nggak milih lahir di lingkungan gimana, orang tua yang seperti apa gitu. Nah itu udah jadi sesuatu hal yang kita sebut sebagai jalan hidup gitu ya kira-kira. Nah jadi teman-teman, penting sekali untuk tidak terlalu dalam tanda petik ya menyalahkan masa lalu. Karena kalau kita menyalahkan masa lalu, ya kita akan selalu ada di masa lalu gitu. Nah nanti si letting go ini ngajarin untuk kita bicara dalam konteks bukan untuk menyalahkan tetapi menerima dan melepaskan gitu kira-kira. Sip ya, lucu sih. Orang tuh tahu memaafkan itu enak, tapi kenapa nggak mau maafin coba? Bener nggak? Gengsi banget gitu. Tahu sih. Jadi sampai ada kalau ada yang cerita nih ya, aku tuh harusnya memaafkan tapi aku nggak bisa. Nah bukan nggak bisa, nggak mau aja sih gitu. Tahu kok harus maafin. Dan anyway ya teman-teman ya, kita tuh tahu loh harus ngapain, tapi nggak mau aja sih gitu. Terus sibuk nyari validasi lagi. Dan validasinya semuanya intinya adalah gimana caranya untuk mengiyahkan apa yang kita mau gitu. Itu sih intinya. Ya akhirnya ya balik lagi ya, suasana nggak berubah karena kenapa? Karena ya balik lagi. Sekali lagi ya, nggak akan ada faktor apapun yang berubah kecuali kita yang dalam tanda petik merubah gitu lah kira-kira. Oke? Nah, teknik pelepasan atau letting go adalah sistem pragmatis untuk melenyapkan banyak hambatan dan keterikatan. Teknik ini juga bisa disebut mekanisme pasrah atau surrender. Terdapat bukti ilmiah tentang efektivitasnya. Sebuah penjelasan yang termasuk dalam salah satu bab di buku ini, riset telah menunjukkan bahwa teknik ini lebih efektif daripada banyak pendekatan lain yang tersedia saat ini dalam menghilangkan respon fisiologis terhadap stres. Oke. Setelah mengkaji banyak metode kesadaran dan penurunan stres, pendekatan ini menonjol karena kesederhanaannya, efisiensinya, kemanjuran klinisnya, ketiadaannya dari konsep-konsep yang dipertanyakan, dan kecepatan hasil yang bisa diamati. Kesederhanaannya terasa menipu dan hampir menyamarkan manfaat nyata dari tekniknya. Secara sederhana, teknik ini membebaskan kita dari ikatan-ikatan emosional, membuktikan pernyataan setiap orang bijak bahwa keterikatan adalah penyebab utama penderitaan. Jadi, roots dari semua suffering adalah attachment. Ulang ya. Akar dari semua penderitaan hidup adalah kemelekatan. Attach. Ya. Jadi balik ya
ketika kita attach kepada sesuatu, ketika kita to attach gitu ya. Dan biasanya attach ini kan hal-hal yang terjadi pada lingkungan paling dekat gitu. Attachment tinggi tuh orang tua kepada anaknya, istri kepada suaminya. Udah tuh. Makanya by the way ya, penderitaan terbesar tuh datang dari orang terdekat kan gitu. Ya. Jadi kalau in terms of spirituality misalnya, bicara dalam konteks spiritual gitu, nggak usah jauh-jauh nyari guru spiritual kemana-mana lah, di rumah udah ada gitu kira-kira. Karena yang paling sering ketemu pasti attachment-nya akan cenderung tinggi gitu kira-kira. Sip ya, nah jadi poin utamanya adalah, ya balik lagi sih ya, simply kita bicara bahwa belajar melepaskan kemelekatan gitu kira-kira. Ya, sampai sini oke teman-teman? Ini oke nggak nih? Cek one, cek two. Oke, sip. Maksudnya saya ngomong sendiri nih jadinya ya. Oke ya, aman ya. Clear ya. Oke, jadi kalau sekarang lagi ada yang ngerasa down, bete, stres, depresi, tenang aja. Semua banyak temennya, udah gitu aja ya. Tenang, tenang. You are not alone gitu. Ya. Dan aduh teman-teman, gimana ya bahasanya ya? Pada akhirnya kita akan saling membersamai sih. Nemenin sih gitu. Gitu ya, nemenin lagi gitu. Dan ya hal-hal pembelajaran seperti ini atau yang disebut satsang ini kan sebenarnya kita melepas dan menjeda sejenak terhadap kemelekatan-kemelekatan dan mind kita fokus kepada sesuatu yang ya saat ini kita lagi belajar gitu kira-kira. Dan ingat ya, ini entah nih saya nggak ngitung berapa yang lagi hadir malam hari ini, saya rasa kita semua sedang menyumbang good vibration. Setuju nggak teman-teman? Maka hadir malam hari ini, kita masuk bersama di sini, kita ya sama-sama gitu. Dengan vibrasi yang menenangkan, menyenangkan, kita sama-sama mau belajar, stay humble. Ingat ya, humble itu penting banget gitu. Dan saya selalu mengulang-ulang meskipun saya di sini yang bicara, sayanya tuh nggak penting-penting amat gitu. Karena kita sesama murid yang lagi belajar anyway. Dan akan sangat terasa bahagia kalau ada sefrekuensi, sevibrasi yang bisa jadi teman bertumbuh gitu kira-kira. Ya teman-teman ya, jadi semoga rasa ini kita gimana ya, kita terus pupuk gitu. Dan pembelajaran-pembelajaran ini at least jadi rumah gitu, coming home gitu. Untuk apa? Untuk kita rilis, untuk kita sama-sama bisa berbagi rasa, meskipun kita nggak ketemu, tapi kan rasa nggak bisa dibohongin ya, bahwa once kita berjumpa dengan siapapun yang satu frekuensi, satu vibrasi, itu make us calming gitu kira-kira. Ya, oke, sip ya, yuk. Akal pikiran atau yang disebut mind, yang terdiri dari banyak pikiran, thought. Jadi kalau singlenya mind, kalau banyaknya disebut thought gitu ya. Jadi kalau satu tuh kan pluralnya itu disebut thought. Jadi pikiran kita tuh nggak mungkin satu gitu ya intinya. Nah, ini nih teman-teman ya. Ini penting banget ya, pelan-pelan ya. Akal pikiran atau yang disebut mind, yang terdiri dari banyak pikiran yang disebut thought. Ya, jadi ada mind, ada thought. Nanti kita ngerti bahwa mind itu nggak single entity gitu. Tapi dia ada yang bicara dengan konteks yang namanya mind itu sebetulnya manas. Jadi kalau bahasa Inggrisnya mind, Sanskritnya itu manas. Ya, manas itu nanti ada kaitannya sama pikiran, perasaan, dan emosi gitu. Oke? Ulang ya, pelan-pelan ya. Ini kalau yang baru pertama nonton, mudah-mudahan nanti bisa dilihat penjelasan lebih detail di episode-episode awal gitu. Akal pikiran atau yang disebut mind, yang terdiri dari banyak pikiran yang disebut thought, digerakkan oleh perasaan. Nah, ya. Digerakkan oleh perasaan. Jadi, remote control pikiran itu adanya di feeling. Makanya, satu perasaan bisa menstimulus ribuan pikiran. One feeling
thousand thought. Jadi satu perasaan itu si pikirannya bisa banyak banget gitu. Pertanyaan. Kalau 1 banding 1000, ya, satu perasaan menghasilkan ribuan pikiran. Teman-teman kira-kira kalau mau ngeberesin pikirannya atau ngeberesin perasaannya? Yang mana? Ayo. Ayo, yang mana? Gimana? Nah, benar. Kenapa coba? Wah, belum kompak nih. Ulang dulu. Ulang. Ini kayaknya nggak konsen ya. Udah pada dinner belum sih? Ulang dulu. Nih dengerin dulu baik-baik. Ya, dengerin dulu baik-baik. Akal pikiran, mind, yang terdiri dari banyak pikiran yang disebut thought, digerakkan oleh perasaan. Ya. Setiap perasaan adalah bentuk kumulatif dari ribuan pikiran. Jadi itu kayak tektok gitu. Tektok gitu. Ya. Nah, pertanyaan. Kalau kita ngeberesin mind kita, thought kita, tapi ternyata itu disebabkan oleh perasaan, di mana ini ribuan kali gitu. Nah, itulah kenapa ada kecerdasan emosional, nanti kita bahas ya. Karena abis ini kita mau masuk ke emosional, abis ini kita mau masuk ke placebo, banyak ya teman-teman. PR kita banyak lah. Ada yang disebut dengan kecerdasan intelek gitu. Ingat ya, intelek atau IQ itu cuma 4% anyway. Tetapi lebih dari 45% adalah emotional quotient kita atau kecerdasan emosi kita gitu. Makanya ketika orang IQ-nya tinggi, IPK-nya bagus, tapi belum tentu manner-nya bagus gitu teman-teman. Ya. Nah, jadi ini banyak yang nggak menyadari karena ya itu tadi nggak pernah ditelaah gitu kira-kira. Nah, ulang ya. Jadi tadi kasaran kata gini deh, ngeberesin satu perasaan itu sama dengan ngeberesin ribuan pikiran. Berarti penting nggak untuk berdamai sama perasaan? Penting banget. Karena kalau ininya nggak diberesin, kita lupa bahwa konteksnya setiap perasaan adalah tamu yang datang. Dan tamu yang datang ini easy come, easy go gitu. Easy come, easy go gitu. Apalagi nanti kalau kita bicara dalam konteks yang bersaksi gitu. Bahwa diri yang sejati kita itu kan bukan perasaan. Diri kita yang sejati itu bukan pikiran gitu. Tetapi yang menyaksikan. Maka ada yang menyaksikan dan ada yang diketahui. Ada yang menyaksikan, ada yang mengetahui, dan ada yang diketahui. Gitu kira-kira. Tuh gimana ya? Ya udah pelan-pelan ya. Intinya gitu dulu gitu. Ya nanti kita bahas pelan-pelan. Tenang. Karena once kita nanti ngerti bahwa sang saksi mengetahui, diketahui. Karena kalau udah kita ngerti ini, kita bisa gini. Teman-teman ingat nggak waktu kita bicara dalam konteks aku 3, aku 2, aku 1 gitu. Jadi kalau kita mulai menyaksikan, contoh. Gini. Contoh ya, saya kasih contoh dulu nih. Contoh. Ini buat para perempuan misalnya ya. Ketika dipanggil, ih kamu cantikan deh. Coba buat yang perempuan kalau ada orang teman atau siapapun ngomong, kamu cantikan deh. Seneng nggak? Coba jawab dulu. Seneng nggak? Kok puyeng? Seneng lah, bener ya? Nah, seneng ya? Seneng dong? Oke, good. Nah, kalau nggak seneng agak aneh sih. Udah, nggak ini cuma mau cari pembanding gitu ya. Besoknya ada teman, ih kamu gendutan deh, seneng nggak sok? Gimana kalau gitu? Ih kamu gemuk ya gitu, kamu gendutan ya gitu. Ilfil.
Ya oke, oke, sebel. Biasa aja ya, auto menjawab. Ya oke, sip ya. Nah, pertanyaan, pertanyaan. Ya, aku senang soalnya kurus bagus bagus. Nah, ini kita ngomong dari perspektif mayoritas ya, teman-teman. Ini mah contoh-contoh teman-teman, jangan jangan baper, awas ya, jangan biasa aja udah bener. Nah, sip ya. Oke. Sekarang saya tanya, antara orang ngomong cantik dan antara orang ngomong gemuk, kan sebenarnya dua-duanya itu cuman suara, bener nggak? Betul nggak? Berarti suara masuk ke kita dan kita menganalisa suara itu dengan sebuah konsep gitu. Berarti pertanyaannya kan bukan omongan dia yang bermasalah, tetapi konsep kita yang bereaksi tentang apa yang dia omongin gitu kira-kira. Betul nggak? Nah, maka kalau kita hanya bersaksi, mau dia ngomong gendut kek, mau dia ngomong cantik kek, mau dia ngomong oke kek, mau dia ngomong apa, aku hanya menyaksikan, that's it. Tetapi kalau kita nanti kewas dengan thought kita, perasaan kita jadi baper. Waduh, ini jadi ini. Kenapa? Karena nanti kitanya akan gini deh, terpenjara sama konsep. Contoh ya. Teman-teman maaf ya, maaf nih ya. Ini mah contoh ulang-ulang aja. Kita itu lahir, udah pasti diinstal sama yang namanya pengetahuan kolektif. Misal, orang mancung itu lebih keren daripada orang pesek. Ya, makanya semua orang sekarang pengen mancung. Kenapa? Secara collective consciousness bahwa mancung itu lebih keren. Putih lebih keren. Tinggi keren. Dan itu udah menjadi sebuah model dalam sebuah society misalnya. Begitu anak ini lahir, hidungnya pesek. Pesek hidungnya. Saya pesek. Ya nggak apa-apa. Pesek juga, nanti kita bahas tentang konsep ya. Ini mah nggak ada urusan sama mau pesek, ini mah contoh-contoh, ini jadi pada baper gini, jangan ya. Gini, begitu dia tahu bahwa dianya pesek, ada orang ngomong, woi pesek, marah loh. Pertanyaan, kenapa dia marah? Dia marah bukan karena peseknya, tapi dia marah karena dia tidak menerima pesek karena mindnya punya sebuah konsep yang mancung itu yang keren. Teman-teman, kalau terjebak dalam proses ini berulang-ulang, dia nggak akan pernah selesai. Let's say dia kompulsif, mau itu nanti di operasi plastik kek, mau itu apa, nggak pernah beres karena kenapa? Dia berantem sama konsepnya sendiri gitu. Aduh, ini ditambahin lagi udah gendut, pesek lagi, abis gitu koma hidup lagi. Enggak gitu, enggak. Tarik benang, ya benar. Gitu ya, dapat ya teman-teman ya. Nah, nanti pelan-pelan ngerti gitu. Jadi nanti kita ngerti, kita tuh berantem sama siapa sih dalam hidup? Ayo renungin. Kita berantem sama siapa dalam hidup? Kita hanya berantem dengan konsep yang kita anggap itu baik, itu benar, itu salah. Tapi kita perlu kambing hitam siapa? Pasangan lah disalahin, orang lain lah disalahin, orang tua lah disalahin. Tapi kita cuma lagi berantem di dalam. Dan kita perlu sosok untuk disalahin sebagai sesuatu yang gara-gara, dan gara-gara. Itu maksudnya. Dapat teman-teman? Sip ya? Oke ya? Dan anyway, bukan masalah benar salah, bukan. Nanti kita ngerti gitu. Benar salah tuh relatif anyway. Nah, maksudnya nanti nyambung ke Hawkins ya. Maksudnya Hawkins, kalau nggak ngeberesin itu, kamu mau jadi jalan keluar kemanapun nggak akan pernah ketemu. Kenapa? Karena problemnya di sini nih. Nih, kan kalau kata Taylor Swift, the problem is me gitu. Di sini nih. Dan yang menarik adalah kecanduan untuk orang lain berubah. Kecanduan untuk dia pengen gitu, di kecanduan terus gitu.
Ya nggak di hidung juga sih, di sinilah, di sini. Anyway, jangan bilang-bilang ya, I am the real Batman. Shh, rahasia ya. Gitu. Ya, dapat ya teman-teman ya. Anyway. Nah, kenapa kita cerita ini dulu? Nanti ini lanjutannya keren nih. Ini lanjutannya keren nih. Ya, sip. Nih ya, research Hawkins bilang gini. Karena sebagian besar orang di sepanjang hidupnya menahan, menekan, dan mencoba melarikan diri dari perasaan mereka. Ayo. Ulang ya. Karena sebagian besar orang di sepanjang hidupnya, bayangin. Menahan, menekan, mencoba melarikan dari perasaan. Iya, di sininya enggak. Enggak apa-apa, di sininya banget. Ya. Oke kok. Di sininya berantem. Karena udah terpapar dengan harus jadi orang baik gitu. Orang baik itu yes man gitu, semuanya oke. Semuanya iya gitu. Ya. Padahal jadi orang baik itu menderita gitu, by the way. Jadi yes keluar tapi no ke dalam gitu. Kebayang gak? Berapa lama kita kayak gitu? Dibiasakan dengan culture seperti itu. Ya makanya kita udah bahas ya bahwa ada jahat, ada baik, ada sadar gitu. Ya, saya pengen ngulang-ulang lagi kalimat ini ya teman-teman, ini pembelajaran buat saya, buat siapapun, semuanya kita belajar penting. Karena sebagian besar orang di sepanjang hidupnya menahan, menekan, dan mencoba melarikan diri dari perasaan mereka. Ayo dong. Kita belajar. At least mulai sadar, oke ya, apa nih yang saya tahan? Jadi teman-teman kebayang gak betapa lelahnya seseorang ketika dia terus melarikan diri dari dirinya sendiri. Kabur terus dari dirinya sendiri. Sementara seumur hidup kita gak bisa. Dan siapapun nanti yang akan terus menemani dalam hidup ini hanyalah ini gitu. Si diri ini gitu. Tapi tiap hari pengen kabur terus gitu. Kebayang gak? Pindah ke sini, kabur. Lepas dari sini, nyambung ke sana, kabur. Jadi semuanya hanya untuk menutupi, akarnya nggak diselesaiin, buahnya diganti terus gitu. Wah luar biasa sih teman-teman. Dan ini proses yang nggak pernah selesai sih by the way ya. Karena kalau bicara dalam konteks problem kita gitu ya, kita tuh kayak kulit bawang yang satu iris, diiris lagi, nggak akan ada selesainya aja. Gitu ya, tetapi balik lagi, paradoksnya adalah semakin kita mempelajari dan menyadari itu kan jalan menuju kepada pencerahan by the way. Ya kan, pengennya tuh kayak masuk ke toilet flash hilang aja gitu nggak? Kayak pengen hilang gitu. Padahal hidup tuh nggak bisa absen loh. Aduh semesta, hari ini saya mau capek banget hidup, mau absen dulu 3 hari aja. Nggak bisa. Gitu. Ya kita nggak bisa absen dalam hidup by the way. Dan teman-teman, mau lagi dalam kondisi apapun, waktu selalu tiktok. Gitu ya. Mau happy, mau bete, mau enggak, kita selalu kehilangan waktu by the way. Dalam tanda petik ya. Gitu. Nah jadi di tahapan ini selalu mengulang-ulang. Jadi gini. Gimana? Ketika kita mulai menyadari bahwa semua adalah refleksi. Mau sampai kapan kita terus
berharap orang lain berubah, sementara kita tidak merubah frekuensi kita, gitu maksudnya. Ya kan? Ini sampai kalimatnya, sad sih ya, tapi batru gitu ya, kan kata Metallica gitu ya, sad batru, bahwa karena sebagian besar orang di sepanjang hidupnya menahan, menekan, dan mencoba melarikan diri dari perasaan mereka. Energi yang tertekan itu menumpuk dan mencari ekspresi melalui nestapa psikosomatis, gangguan tubuh, penyakit emosional, dan perilaku yang kacau dalam hubungan antar pribadi. Saya kemarin belajar ini teman-teman, waktu perjalanan ke sana. Teman-teman, kita tahu tubuh kita ini cerdas banget. Teman-teman boleh googling setiap jam, setiap hari sel kita berubah, bahwa semua ini membaru. Semua membaru. Teman-teman yang jam 7 tadi udah bukan yang sekarang. Selnya udah berubah, pemikirannya berubah, dan seterusnya. Oke? Dan menariknya, semua sel di sini, mereka pengen banget survive, hidup. Jadi life is all about survive sebenarnya. Intinya begitu. Nah kemarin saya ikut sebuah discussion topik gitu, dan itu menarik banget, bahwa begitu kita lagi bete, stres, depresi, anxiety, marah-marah, pokoknya kalau di Hawkins itu frekuensinya di bawah 200 gitu ya teman-teman. Kita semua lagi memberikan sinyal kepada semua sel tubuh kita dengan satu pesan, bahwa aku gak mau hidup. Kebayang gak? Si sel mati-matian pengen hidup, tapi sinyal yang dikasih ke setiap sel pengen mati dalam tanda petik, gak mau hidup gitu. Jadi konflik terus gitu. Jadi si tubuh ini tuh bingung, ini orang tuh seneng hidup enggak ya? Kenapa sih kabur terus kenapa sih pengen terus, kenapa sih? Jadi ya itu tadi, itulah kenapa semua konteks dari apapun ketika kita bicara dalam wilayah ketidakstabilan mental, itu pasti ke dalam konteks yang namanya penyakit fisik gitu. Psikosomatis gitu. Jadi teman-teman, saya dapat pelajaran banget tentang kata-kata love yourself. Ayo dong. Kita ini barengan kemana-mana 50 triliun sel. Kita itu bukan single, tetapi kita ini community. Kita kemana-mana bareng 50 triliun sel. Yang kita dikasih PR untuk jadi CEO, at least jadilah pemimpin bagi 50 triliun sel dirimu. Sehingga, ya itu tadi. Love yourself means holistic gitu. Mulai ngecek apa yang kita makan. Mulai ngecek apa yang kita pikirkan. Mulai ngecek apa yang kita lakukan. Karena semua sel ini bahu-membahu untuk pengen hidup loh. Nah orangnya gak mau hidup gitu dalam tanda petik. Dalam tanda petik ya. Gitu. Jadi relate banget sama kalimat bahwa sebagian besar sepanjang hidupnya loh. Itu menarik sih ya. Menahan, menekan, dan mencoba melarikan diri anyway. Gitu teman-teman. Nah, nanti kita ngerti tentang si self love itu tuh betapa pentingnya gitulah kira-kira. Ya. Perasaan-perasaan yang terakumulasi menghalangi pertumbuhan spiritual, kesadaran, serta kesuksesan dalam banyak bidang kehidupan. Jadi kan jadi teradiksi untuk apa coba? Kayaknya aku gak bisa deh. Kayaknya aku ini deh. Kayaknya aku dengan ini. Kayaknya diulang terus gitu. Kan itu menarik gitu ya. Dan nanti akhirnya kita jadi sangat-sangat banyak nyalahin faktor eksternal gitu misalnya. Jadi inilah salah, itulah salah, semuanya gitu. Dan akhirnya ketika kita bicara dalam konteks ini, ya balik lagi gitu. Semuanya adalah within. Ya, oke ya. Nah, manfaat teknik ini bisa dideskripsikan dalam berbagai level. Jadi nanti kita bicara dalam konteks 3 nih misalnya. Ya,
Nanti mungkin 3 basic, satu yang apa namanya, satu yang esensial gitu. Satu, kita sebut sebagai level fisik. Sirnanya emosi-emosi negatif yang ditekan memiliki manfaat kesehatan yang positif. Ini mengurangi limpahan energi ke dalam sistem syaraf otonom dan membuka blok-blok sistem energi akupuntur. Tatkala seseorang senantiasa melepaskan emosi-emosi negatifnya dan berpasrah, gangguan fisik dan psikosomatik menjadi jarang dan sering kali hilang sama sekali. Jadi si Hawkins ini teman-teman sakit, udah nyoba segala macam, tapi endingnya dia cuma menerapkan letting go, akhirnya sembuh gitu. Dan ini bukan mistis gitu, bukan aneh-aneh, bukan, tetapi ada mekanismenya. Kenapa? Karena kekuatan melepaskan ternyata memberikan banyak sekali manfaat kepada energi. Dan kembali bahwa ada energi, vibrasi, frekuensi itu kaitannya kemana? Baik fisikal, mental, maupun spiritual gitu misalnya. Jadi kasaran kata, kemarin baca satu meme tuh bagus gitu. Daripada marah kepanjangan, kalau ada sesuatu yang ngejengkelin cuman, oh alah, udah aja. Udah gak usah marah-marah lah gitu. Kalau udah gimana, oh udah. Dan itu kan harus dilatih gitu. Seberapa lama kita akan di frekuensi yang negatif, itu tergantung bagaimana kita belajar untuk stay dalam konteks di mana ada di frekuensi yang tengah-tengah, itulah kira-kira. Oh, iya sih gitu. Dan itu kan latihan ya, nggak bisa nggak. Kalau nggak dilatih, nggak bisa gitu. Ya, anyway. Tatkala seseorang senantiasa melepaskan emosi-emosi negatifnya dan berpasrah, gangguan fisik dan psikosomatik menjadi jarang dan sering kali hilang sama sekali. Terjadi pembalikan proses-proses patologis di dalam tubuh hingga kembali ke fungsinya yang optimal. Jadi teman-teman, kita tuh jarang menyadari ketika marah, benci, iri, dengki, dan seterusnya. Yang paling rugi itu siapa sih gitu. Ya. Tapi tahu sih, pernah ngobrol ya. Aku tuh marah-marah mulu dan aku tahu sih yang marah-marah tuh yang rugi tuh aku gitu. Tapi tuh sambil marah-marah gitu. Itu kan menarik ya. Yang rugi siapa? Aku. Tapi nah gitu. Jadi teradiksi gitu. Dan yang menarik adalah ketika adiksi menderita gitu. Jadi kalau hari ini nggak menderita tuh nyari gitu. Kok hari ini belum marah ya gitu. Kok hari ini belum bete ya gitu. Teman jangan lupa ya, setiap sel kita punya memori loh. Itulah kenapa penting untuk melakukan yang namanya shifting habits. Merubah kebiasaan tuh penting. Contoh ya, saya kasih contoh nih. Sesuatu yang diulang-ulang, itu akan masuk ke dalam subconscious mind kita, alam bawah sadar kita. Dan itu akan menjadi autopilot. Misal, kalau orang bangun pagi di jam yang sama, ke kantor dengan jalan yang sama, masuk ke kantor dengan kantor yang sama, dengan teman-teman yang sama, dan teman-teman itu adalah memencet emosi kita yang sama, itu lagi. Jadi udah terprediksi gitu. Jadi begitu nyampe kantor, ya kan suka gini ya, kata kadang-kadang mulut sama hati beda gitu ya, mulutnya pagi pak ke bosnya gitu ya, dalam hatinya mati aja lu gitu kan bisa aja ya. Dan itu terjadi berulang-ulang bertahun-tahun. Kebayang nggak? Jadi bangun pagi ke kantor, ketemu bos yang sama, meeting dengan vibes yang sama, kantornya sama, bertahun-tahun. Let's say, jam 9 udah meeting nih. Jam 9 pagi, itu udah meeting intens tuh. Wah kesel, bete, apa dan lain. Jadi jam 9 tuh udah terbiasa, jam setengah 10 udah harus cek email, apa ngobrol. Pokoknya udah aja, intens gitu misalnya. Dan itu berulang-ulang. Nah teman-teman, Sabtu Minggu, libur, kan nggak ngantor. Tapi jam 9 pagi, si tubuh nagih, kok lu belum marah-marah sih gitu. Kok belum kesel sih? Nagih loh. Di jam yang tepat, jam 9 gitu misalnya. Nah jadi meskipun libur, tapi ya karena terjebak sama rutinitas, terjebak sama old habits gitu kira-kira, ya nggak akan ada perubahan juga sih gitu.
gitu ya. Iya benar. Jadi kita beneran nggak bisa kontrol. Jadi kalau bahasanya Joe Dispenza itu body become mind. Jadi si tubuh yang ngontrol kita gitu. Gitu ya. Nah, jadi nanti kita ngerti betapa ketika kita mulai menyadari dan mempelajari diri, oh oke, mekanismenya seperti ini gitu. Oke, yang kedua. Jadi nomor 1 tadi level fisik, yang kedua adalah level perilaku. Karena terjadi penurunan kecemasan dan pengurangan emosi-emosi negatif secara progresif, semakin sedikit dorongan untuk melarikan diri kepada obat-obatan. Nah, teman-teman, ada cara cepat untuk bagaimana kita lepas dari melarikan diri adalah melepaskan subconscious mind kita untuk masuk kepada dalam tanda petik kabur, yaitu dengan obat. Makanya kenapa bisnis ini nggak pernah selesai. Maaf ya, seseorang yang kecanduan obat itu bukan kecanduan sama obatnya, tetapi kecanduan dengan melarikan diri. Karena ketika dia pakai, dia lupa. Tapi ingat, lupa nggak menyelesaikan. Lupa nggak menyelesaikan gitu. It's okay sih, ketika dalam konteksnya misalnya 1 jam, 2 jam lupa, tapi akarnya nggak diapa-apain gitu. Nagih nggak? Nagih. Nah, menyangka nagihnya sama apa? Sama obatnya. Sakau dalam tanda petik. Tapi ternyata sakaunya bukan sama obat gitu. Sakaunya sama melarikan diri dari realitas gitu intinya. Gitu. Sip ya, makanya Hawkins bilang bahwa karena terjadi penurunan kecemasan dan pengurangan emosi negatif secara progresif, semakin sedikit dorongan untuk melarikan diri kepada obat-obatan, alkohol, hiburan, dan tidur yang berlebihan. Coba. Once kalau misalnya hari Sabtu, Minggu, atau Jumat di kantor udah happy banget, hati-hati aja. Jangan-jangan nggak betah-betah amat di kantornya gitu. Begitu Jumat, begitu, nah udah mulai Minggu malam nih, besok nih, aduh gitu. Hari Senin ya mau kerja lagi, wah berat banget gitu. Nah, hati-hati gitu. Nah, jangan-jangan udah berputar-putar di rutinitas yang ya gitu. Begitu besok Senin, stres gitu. I don't like Monday. Sip ya. Intinya gitu. Tapi anyway teman-teman, ya. Dengan jalan apapun sampai ke tahapan dan titik sekarang, itu semua adalah proses hidup kita gitu, cerita kita gitu. Don't judge, nggak usah banyak nyalahin, nggak usah banyak membandingkan, just flowing dan ambillah pelajaran gitu kira-kira. Ya, oke. Akibatnya, terjadi peningkatan vitalitas, energi, semangat, dan kesehatan dengan fungsi yang lebih efisien dan mudah di semua bidang. Jadi, kalau kita mau bicara tentang kesuksesan finansial gitu misalnya, kesuksesan hidup gitu misalnya, kalau kita bicara dalam konteks uang gitu ya, atau pride, atau apapun dalam konteks apapun, karir gitu ya, ya semua datang juga dari mana? Dari manas, balik lagi. Pikiran, perasaan, emosi gitu kira-kira. Oke ya teman-teman ya. Yang ketiga, itu adalah hubungan antar pribadi, interpersonal relationship with self gitu, relation with self gitu. Hubungan dengan diri gitu ya kira-kira. Ketika perasaan-perasaan negatif dipasrahkan, ada peningkatan perasaan-perasaan positif yang mengakibatkan perbaikan yang bisa diamati dengan cepat dalam semua jalinan hubungan. Ada peningkatan kemampuan untuk lebih mencintai, konflik dengan orang lain berkurang secara progresif sehingga performa pekerjaan pun meningkat. Coba. Sirnanya blok-blok negatif memungkinkan tujuan-tujuan karir menjadi lebih mudah dicapai dan perilaku merusak diri yang didasarkan pada perasaan bersalah semakin berkurang. Oke?
Semakin sedikit ketergantungan pada intelektualisme karena proses mendapatkan pengetahuan secara intuitif semakin banyak digunakan, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kepribadian seringkali muncul kemampuan-kemampuan kreatif dan psikis yang tak terduga sebelumnya. Jadi banyak yang nggak kreatif, kenapa gimana mau kreatif orang nggak beres untuk ngeberesin si regulasi PPE-nya gitu, perasaan, pikiran, emosi. Makanya kebanyakan kan jadi followers ya gitu anyway. Dan mau kreatif takut gitu. Kenapa? Takut beda misalnya. Takut gagal misalnya ya dalam tanda petik apapun gitu. Kenapa? Karena udah ada mindset di situ yang benar-benar membuat kita ada di sangkar emas. Sangkarnya emas sih, pintunya nggak kekunci lagi. Tapi dia mulu di dalam gitu. Terus tiap hari komplain aku terpenjara gitu. Padahal nggak ada kuncinya, tinggal keluar gitu. Anyway, ya. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kepribadian, seringkali muncul kemampuan-kemampuan kreatif dan psikis yang tak terduga sebelumnya. Yang gagal muncul dalam diri orang yang menekan emosi-emosi negatifnya. Yang sangat penting adalah berkurangnya ketergantungan yang sangat berbahaya dalam semua jalinan hubungan manusia. Ketergantungan mendasari begitu banyak rasa sakit dan penderitaan, bahkan termasuk kekerasan dan bunuh diri sebagai ekspresi puncaknya. Nah ini ya. Ketika ketergantungan berkurang, terjadi juga penurunan agresivitas dan perilaku bermusuhan. Perasaan-perasaan negatif ini digantikan oleh perasaan ikhlas dan kasih sayang terhadap orang lain. Nah, ingat ya, jangan sering atau kalau bisa mengurangi atau intinya adalah remote control happiness-nya jangan dititipin di orang tuh, diulang-ulang. Urusan kita tuh kan cuman ekspektasi yang unrealistic gitu. Saya tuh pengennya pasangan saya, nah udah tuh. Ya, ingat ya, kita tuh lagi berantem sama siapa? Bukan sama itu bukan. Itu semua tuh kambing hitam aja sih gitu. Ya teman-teman ya. Dan emang siapa yang mau sayang sama diri kita? Pacar. Nggak enak mau ngomong jomblo. Pasangan gitu ya misalnya. Anak gitu. Udah deh. Gak ada. Gak ada yang akan mencintai diri kita sehebat kita mencintai diri sendiri gitu. Ya gitu ya kira-kira. Ya. Yang keempat. Ya jomblo itu ras paling kuat jadi wajar kalau ke ucap ya nggak apa-apa. Kan kadang sendirian itu lebih bahagia. Pret gitu. Ya, lanjut ya. Oke. Yang keempat, jadi satu tadi level fisik, perilaku, interpersonal, relationship sama diri. Dan yang keempat, ini level kesadaran, kewaspadaan, dan spiritualitas. Nah, ini menarik. Ini adalah area yang terus berkembang seiring dengan praktik berkelanjutan atas mekanisme pasrah. Pelepasan emosi-emosi negatif membuat seseorang mengalami kebahagiaan, kepuasan, kedamaian, dan kesukacitaan yang terus meningkat. Ada perluasan kesadaran, realisasi progresif, dan pengalaman atas diri batiniah seseorang yang disebut real inner self. Ingat ya, ada the true self, ada wadahnya gitu. Teman-teman lagi lihat saya di mana sih? Di layar. Layar saya bukan. Ini adalah proyeksi gitu. Jadi lagi lihat di mana? Di dalam. Karena semua yang di luar adalah konteksnya ada di dalam gitu. Ya. Yang menyaksikan, yang mengetahui, yang diketahui. Awareness,
knower, the known gitu misalnya. Nanti kita bahas pelan-pelan. Ntar. Sip ya. Jadi yang di luar mau A, mau B, mau C tergantung yang di dalam gitu. Karena yang di luar adalah proyeksi. Jadi contoh-contoh ya. Kalau di dalam memproyeksikan film Bollywood, semua drama di luarnya adalah drama India. Udah gitu aja. Jadi jangan sampai kalau kita muter filmnya Bollywood, tapi pengen jadi film Hollywood, nggak bisa. Jadi kalau komplain, gitu terus. Ya iyalah, mereka drama karena yang diproyeksikan adalah banyakan drama gitu kira-kira. Oke guys, jadi tinggal milih dua. Mau hidup atau penuh dengan drama hidup. Mana yang lebih banyak dikasih makan, itu yang akan luas. Itu ya, tumbuh, sorry. Ya, jadi kalau tiap hari ngasih makan drama, ya drama akan tumbuh pasti gitu. Anyway. Ajaran para guru agung terungkap dari dalam diri sebagai pengalaman pribadi. Nih ya, garis bawah tanda seru. Ajaran para guru agung terungkap dari dalam diri sebagai pengalaman pribadi. Jadi teman-teman, maaf ya. Guru di luar itu hanya membuka untuk gerbang ke dalam. Guru sejati kita tuh di dalam. Anyway. Beda antara aku tahu dan aku mengalami. Banyak tahu belum tentu banyak mengalami. Ya. Kok pelajarannya diulang-ulang? Ya, diulang-ulang aja lupa, apalagi nggak diulang-ulang. Itu sih masalahnya. Jadi pengulangan itu penting. Anyway. Ajaran para guru agung terungkap dari dalam diri sebagai pengalaman pribadi. Pelepasan yang progresif terhadap batasan-batasan dalam diri memungkinkan terjadinya realisasi pada identitas sejati seseorang. Pelepasan adalah salah satu sarana paling efektif untuk mencapai tujuan-tujuan spiritual. Ya, jadi kalau tadi bicara dalam konteks apa sih kata yang paling sering di preface ini, letting go. Lepas gitu. Lepas gitu. Dan saking gampangnya melepaskan. Dan kita kadang-kadang gak mau cara yang gampang gitu. Kadang kita berpikir kalau mau ini tuh harus susah dulu, harus ini dulu, harus itu dulu. Dikasih yang mudah tuh nggak pokoknya. Kalau mau menuju kepada pencerahan itu harus inilah itu. Dikasih tahu cara yang simpel, nggak bisa. Gitulah kira-kira. Padahal sesederhana misalkan ya. Nah gitu. Anyway. Pun bukan berarti mudah. Karena semua prosesnya adalah latihan anyway. Oke. Siapapun mampu mencapai semua tujuan ini. Nih. Ya, tolong digaris bawahi. Karena maaf ya, maaf banget ya. Masih ada mindset gini. Aku tuh banyak dosa, aku tuh inilah, itulah, bla 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 dan seterusnya, sehingga kayaknya aku tuh nggak pantas untuk mendapatkan ini gitu. Enggak lah. Ya, semua sama rata gitu. Semua punya kesempatan yang sama. Semua waktunya 24 jam. Oke. Dan tergantung. Dari mana? Tergantung dari bagaimana kita menyikapi, itu poin pentingnya. Anyway. Siapapun mampu mencapai semua tujuan ini dengan kelembutan dan kehalusan tatkala mampu bersikap pasrah sepanjang hidupnya. Sirnanya kenegatifan yang berganti dengan perasaan dan pengalaman positif sangat menyenangkan untuk disaksikan dan dialami. Buku ini memandu Anda untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman yang membahagiakan itu. Oke guys, itu pembukaan kita hari ini. Jam berapa nih? Kita mau sampai jam berapa by the way? Udah pada ngantuk belum? Ini belum mulai loh ya teman-teman ya. Ini baru opening stage, opening speech gitu. Sampai jam 12 sih jangan. Sampai malam ini kan udah malam. Oke guys ya, sampai sini semoga refreshment dari 1 sampai 19.
Jadi penting sekali untuk terus meregulasi diri gitu. Oh iya besok juga Senin gitu ya, jadi yang mau kerja juga kan jangan malam-malam kan mau bobo, pasti mau istirahat gitu. Jadi kita tambah sedikit, habis gitu nanti kita resumekan dan ya udah kita flowing aja gitu. Oke teman-teman, sip ya, dapat ya. Oke, mari kita mulai. Nah, baru mulai nih kita. Nah, jadi saya mau mengulang dulu sedikit. Dalam konteks perspektifnya Hawkins, saya ulang dulu dikit ya, supaya teman-teman relate lagi gitu ya. Karena kita akan bahas tentang frekuensi-frekuensi lebih detail nih. Karena ini kita akan masuk ke frekuensi yang lebih detail. Ntar, mana sih catatannya? Wait. Nah, jadi nanti teman-teman bisa cek lah ya. Ini ada yang disebut sebagai yang namanya peta kesadaran. Teman-teman googling aja peta kesadaran Hawkins gitu ya. Oke, saya mau ulang dulu gini teman-teman. Energi itu satu, anggap aja begitu. Oke, si energi itu satu. Dia bercabang menjadi dua, namanya vibrasi. Ada vibrasi positif, ada vibrasi negatif. Anggap aja gitu mudahnya. Oke, yang positif itu disebut power. Yang negatif itu disebut force. Ya, jadi ada dua nih. Jadi energi, vibrasinya dua, frekuensi ada 17. Ya, makanya nanti kalau kita ada di power dan ada di force itu di force ya. Ini bukan di force cerai bukan ya, di force. Itu tergantung kita lagi ada di frekuensi mana gitu intinya. Nah, semakin kita menjaga ada di power, menjaga ya, dan ini nggak bisa 100% setiap hari di power terus tuh nggak bisa. Kita tetap akan berbolak-balik anyway. Nah, itulah kenapa penting untuk menerima semua perasaan yang mampir. Karena kebanyakan orang begitu ada perasaan nggak enak, nggak diterima. Jangan gini, jangan punya pikiran. Jangan, ditolak gitu. Ingat, sesuatu yang ditolak itu akan menguat, lebih menguat, dan lebih menguat gitu. Ya, oke ya. Sip ya, teman-teman ya. Oke, boleh nggak saya bacain dulu page by page dari frekuensinya dulu, diulang dikit, masih oke nggak? Nggak masalah nggak? Jadi supaya teman-teman ngerti dulu, oke ya, nggak apa-apa ya. Oke, sip ya. Nah, masing-masing frekuensi itu dikasih angka nih sama Hawkins. Nah, angkanya Hawkins itu nanti itu berdasarkan risetnya dia lah, kita kira-kira. Ya, angkanya tuh dari 1000 sampai 20 teman-teman. Jadi nanti kalau udah 1000 tuh total enlightenment, 20 itu disebut rasa malu atau shame. Ya, saya bacain cepat, nanti teman-teman kan bisa ulang-ulang. Tapi at least per detik ini teman-teman rasain ada di kelas mana, setuju? Coba rasain baik-baik ya. Apakah di 20, di 30, di 50, di 75 dan seterusnya. Rasain aja dulu. Karena begitu kita mulai sadar, oh aku sekarang lagi di 20 nih, diterima. Jangan kabur, udah nggak apa-apa, nggak ada yang buruk gitu ya. No wrong feeling, ingat. Yang ada wrong action. Ya, no wrong feeling. Karena feeling, perasaan, itu tamu. Jadi nggak ada yang salah, by the way. Ya, oke. Saya bacain cepat aja. Jadi supaya teman-teman at least per detik ini, per saat ini, tahu lagi ada di mana. Saya bacain dari level paling bawah ke level paling tinggi. Ya, sip. Simak baik-baik. Anyway, teman-teman kita minum dulu ya. Coba minum dulu supaya santai. Oke. Sip ya, pelan-pelan ya. 20. Level atau angkanya 20. 20 itu termasuk kepada rasa malu atau sering disebut shame. Rasa malu atau sering disebut shame. Oke? Di level 20 ini, merasa diri sangat hina dan memalukan.
Secara tradisional disertai dengan pengasingan diri, energi level ini merusak kesehatan dan mengarah pada kekejaman terhadap diri sendiri dan orang lain. Ini di shame, itu malas ketemu orang, ngerasa kurang, ngerasa aku tuh nggak mampu, ngerasa aku tuh nggak bisa, gitulah kira-kira. Ya, itu 20. Naik satu level itu disebut guilt atau yang disebut rasa bersalah, itu 30. Pada medan energi ini, seseorang ingin menghukum dan dihukum. Ini mengarah pada penolakan diri, rasa penuh penyesalan, feeling bad, penghancuran diri, dan biasanya di level 30 itu kalimatnya adalah, ini semua salahku. Jadi anaknya gimana, salah aku ibunya. Ini gimana, salah aku ibunya. Ini gimana, salah aku ibunya. Misalnya kalau ibu gitu ya, kira-kira. Rawan mengalami kecelakaan, punya kecenderungan bunuh diri, memproyeksikan kebenciannya terhadap diri sendiri kepada orang lain dengan orang sebagai orang jahat adalah hal yang umum terjadi. Energi level ini menjadi dasar dari banyak penyakit psikosomatik. Hati-hati nih. Begitu banyak ngerasa di sini, lagi ada di 30. Dan ini adiktif, nyandu gitu. Iya, hati-hati tuh menyalahkan diri tentang anaknya. Jangan ya, belajar gitu. Ya, itu 30. Sekarang 50. Ini disebut apati atau apatis. Energi ini ditandai oleh ketiadaan harapan, tidak suka dimintai pertolongan, menjadi beban bagi orang lain, malas dan ogah-ogahan, serta perasaan aku nggak bisa. Atau kenapa harus peduli? Kemiskinan lumrah terjadi pada level ini. Nah, orang miskin banyak di level ini nih. Oh, urusan dia ngapain misalnya. Ya, dikit-dikit nggak bisa, enggak gitu. Ngapain harus peduli? Nah udah, itu mental miskin aja. Ya, anyway ya teman-teman ya, itu 50, hati-hati. Ini belum level aman. Nanti level amannya di 200. Jadi kalau teman-teman kira-kira di 200 ke bawah, 20, 30, 50, 75 dan seterusnya sampai 200, tolong waspada gitu maksudnya. Ya, hati-hati kebiasaan juga sih gitu. Nah, penting untuk merubah kebiasaan tadi kan, balik lagi. 75 itu disebut grief atau duka cita. Grief. Di 75 ini better dari 50, better ya. Jadi kalau boleh milih ya teman-teman, mendingan duka cita daripada rasa bersalah. Kenapa? Karena level energinya lebih tinggi. Jadi orang yang duka cita sama orang yang merasa bersalah itu lebih bahaya yang bersalah gitu. Ya paham ya, nanti ngerti. Di level 75 yang disebut dengan duka cita atau grief, ada ketidakberdayaan, keputusasaan, rasa kehilangan, penyesalan, dan perasaan. Andai aku tidak. Nah, nih ya, kalau orang-orang tipikal gini, oh lu tahu gitu? Enggak. Lu tahu gitu nggak milih dia? Udah dipilih juga ya. Nggak bisa, udah gitu. Misalnya, merasa terpisah, depresi, kesedihan, menjadi pecundang, penuh ratapan seperti ungkapan, aku tak bisa melanjutkannya lagi gitu. Nah ini ada di grief tuh. Udah deh, hopeless. Udah gak bisa lagi deh. Udah beres nih. The end of the world. Gitu misalnya. Ya. Nah, yang jauh lebih better lagi itu namanya fear atau 100. Di 100 itu fear atau ketakutan. Nah nanti abis ini kita bahas tentang guilty kan. Feeling guilty ya. Abis ini nanti kita bahas di situ. Nah, ketakutan atau fear itu ada di 100, teman-teman. Energi ini melihat bahaya di mana-mana. Berusaha untuk terus menghindar, defensif, sibuk dengan masalah keamanan, posesif terhadap orang lain, pencemburu, gelisah, cemas, dan terus berjaga-jaga. Nih, yang punya sifat pencemburu, gelisah, itu ketakutannya tinggi. Ngelihat salahnya mulu gitu. Ngelihatnya nggak beresnya mulu, lihat gini, ini kayaknya nih, lihat gini, nah udah deh, hati-hati aja, itu ada di 100 tuh. Tapi itu better daripada di guilt. Ya, hati-hati. Nah ini kalau udah mulai ngerasa aku kayaknya 100, aku kayaknya 75, udah bagus loh. Itu udah bagus banget. Kenapa? Udah sadar aku ada di mana. Dan admit
Admit itu artinya mengiyahkan. Banyak loh, guilt. Enggak, padahal guilt banget gitu. Nah makanya mending jujur sih. Anyway. Ya, jadi 100 itu namanya fear. Oke. 125 itu better dari 100. 125 itu namanya hasrat atau desire. Selalu mencari keuntungan, perolehan pribadi, kesenangan dan mendapatkan sesuatu di luar dirinya. Selalu haus, tak pernah puas dan tamak. Aku harus memilikinya. Berikan padaku apa yang kuinginkan sekarang juga. Nah, nih tipikal-tipikal desire tuh gitu tuh. Pokoknya ketemu orang kalau ada untungnya. Mau ngapa-ngapain untung buat gua apa? Cuannya apa? Cuan mulu gitu misalnya. Cuan bagus ya, tapi kalau terlalu cuan mulu dan intinya adalah aku harus paling dan gak peduli orangnya gimana, pokoknya saya harus dapat, yang lain enggak apa-apa. Itu 125 sih. Ya, itu hati-hati. Karena level itu masih level di dalam tahapan di bawah 200 gitu kira-kira. Serakah bener. Serakah. Ya. 125 coret. Pokoknya harus dapat sekarang juga. Nah, udah gitu tuh. Ya. Sip ya, hati-hati. Teman-teman gak usah khawatir, semua orang pasti mengalami dari 20 sampai 125 pasti ada, pasti. Jadi jangan ngerasa, aduh aku kayaknya di sini ya. Pasti semuanya juga pasti, semua pasti ya. Oke. 150 itu yang namanya adalah amarah atau anger. Ya, amarah atau anger. Ingat ya, marah dan amarah dua hal yang berbeda. Kalau marah, emosi yang datang sesaat dan kita bisa regulasi. Tapi amarah itu ngendap. Jadi hati-hati sama amarah gitu ya. Oke. Energi ini mengatasi sumber ketakutan. Teman-teman anyway abis ini bukan nggak boleh marah. Bukan loh ya. Marah mah marah aja nggak apa-apa. Tapi jangan sampai jadi amarah gitu. Karena somehow marah tuh penting. Ya, somehow tuh penting. Bukan berarti orang yang letting go tuh nggak pernah marah. Nih ya, ini ada bahayanya juga. Mentang-mentang udah ikut sering kajian, sering misalnya meditasi oh nggak boleh marah, nggak boleh marah. Begitu pengen marah ditolak, nggak boleh marah, nggak boleh marah. Suatu saat meledak. Nah itu biasanya penyakit orang baik, nggak boleh marah, nggak boleh marah. Nah tiap satu saat meledak aja, itu bisa lebih bahaya gitu. Ya, kalau mau marah aja, nggak apa-apa. Ya. Nah, supaya marahnya terarah kepada energi yang positif, kalau lagi marah, mending nyuci kamar mandi gitu. Jadi nggak usah marah-marah, tapi kamar mandi bersih gitu. Ya. Kalau lagi pengen marah, olahraga, lari, ngapain aja gitu. Ingat loh ya, marah tuh energi loh. Ya. Aku mah udah marah suka lapar. Itu mah beda cerita sih, itu mah lapar. Kadang gini, kamu kenapa gak enak perasaan? Kenapa? Lapar. Oh iya, gak apa-apa sih. Anyway, kalau lapar perut bunyi ya. Perut kosong bisa bunyi, lapar. Tapi kalau otak kosong itu gak ada sinyalnya, hati-hati ya. Kalau ini kosong gak ada bunyi-bunyi, gak ada sinyal, hati-hati. Kalau perut ada laparnya gitu, hati-hati. Anyway. Itu 150 ya. Oke. 150 disebut dengan amarah atau anger. Energi ini mengatasi sumber ketakutan dengan kekerasan, ancaman, dan serangan. Mudah tersinggung, meledak-ledak, sengit, mudah menguap, dan penuh kekesalan. Level ini suka membalas dendam. Seperti ungkapan, akan kutunjukkan, lihat aja nanti. Kamu belum tahu nih gua siapa sih gitu. Nah udah tuh. Kalau udah di tipe-tipe itu hati-hati. Ya hati-hati aja. Ya udah nggak usah ngerasa terlalu penting lah gitu ya. Nggak penting sih gitu, biasa aja. Ya. Sip ya. Oke. 175 itu disebut pride. Itu yang disebut dengan kebanggaan. Kalau pride itu gua paling benar, udah yang lain salah lah gitu. Ya.
Jadi di Pride, caraku yang lebih baik ujar level kesadaran ini, fokusnya adalah pencapaian hasrat memperoleh pengakuan, kespesialan, dan perfeksionisme. Merasa lebih baik daripada dan superior daripada yang lain. Nah itu Pride. Itu juga hati-hati. Tapi Pride lebih better dari guilt. Ya, gitu. Jadi pede penting, tapi over pede juga jangan gitu. Pede dan nekat beda tipis juga ya, hati-hati gitu. Oh pede aja gitu, apa nanam cabe pede lah pokoknya nanti keluarnya durian gitu. Nah itu nggak pakai knowledge gitu, hati-hati juga gitu. Ya oke ya. Nah di 200 ini tahapan yang aman. 200 itu tahapan yang disebut courage atau keberanian by the way. Teman-teman suara saya masih oke? Eh, TikTok oke? Cek one. YT oke? Halo? Bentar. Oke, sip, makasih. Bagus jelas, oke, sip. Sorry. Tadi kayak ada shutdown. Oke, sip, aman. Lanjut ya. Di 200 itu namanya keberanian atau courage. Energi ini menyatakan, aku mampu melakukannya. Penuh tekad, bersemangat dalam hidup, produktif, independen, dan mampu memberdayakan diri. Tindakan yang efektif adalah hal yang memungkinkan. Teman-teman ingat, semangat itu gratis. Ya, nggak beli, udah. Gratis kok. Tapi gak bisa memaksakan. Kalau orang udah di level 20 mau dikasih semangat gimana juga, gak bisa. Kenapa? Karena perubahan gak bisa dari luar. Dan kita tahu ya kalau udah lagi ada di level low, mau gimana nggak bisa berubah udah. Makanya penting sih teman-teman untuk tidak terlalu bersemangat ngasih wejangan sama orang lain. Mendingan datang, mendengarkan, jadilah orang yang mau mendengarkan. Itu jauh lebih penting daripada ngasih banyak wejangan gitu. Ya ini biasanya emak-emak nih ngasih wejangan mulu kerjaannya sama anaknya gitu. Anak kadang-kadang gak perlu banyak wejangan, perlu banyak dicontohin. Itu penting. Dan wejangan tidak merubah orang lain, by the way. Ya, oke. Jadi 200, ini threshold bahasanya. Threshold itu titik aman lah gitu. Titik oke gitu. Jadi teman-teman mau di 20, 30 oke gak masalah, tapi sebisa mungkin jangan lama-lama. Ya jangan lama-lama aja. Sadar, oh aku 20, oke terima. Begitu terima, nanti pelan-pelan naik, pelan-pelan naik. Ya. Oke, 250 itu neutrality. Neutrality itu adalah cara hidup yang nyaman, pragmatis, dan seterusnya. Udah ya, 250 ke atas nanti kita bahas pelan-pelan. Tapi at least teman-teman tahu yang bahayanya yang mana gitu. Oke? Nah, di tahapan ini yang kita lagi bahas sekarang, ini spesifik kita berbicara tentang apatis dan depresi. Jadi ini di level-level bawah gitu kira-kira. Oke ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita mulai dari nggak apa-apa ya, apatis dan depresi kita ulang dikit aja ya. Cepet ya. Supaya nanti kan ini anggap aja kita recap 20 itu recap, anggap aja 20 ini kita pengulangan sesaat. Nanti 21 langsung kita gas gitu ya. Setuju teman-teman? Nggak apa-apa ya. Jadi ini kita nostalgia. Sip. Dah, kita masuk ke bab 481 halaman 81. Ini kita bicara tentang apati dan depresi. Oke? Apati adalah keyakinan aku tak mampu. Jadi kalau udah ngerasa bahwa kayaknya nggak bisa deh. Nah, dah. Coba teman-teman
seberapa sering si rasa itu ada, perasaan itu ada. Ya, itu penting untuk kita regulasi. Jadi teman-teman maaf ya. Saya banyak banget ketemu yang belum apa-apa nggak bisa. Belum juga dikerjain udah, kayaknya nggak bisa deh gitu. Gitu ya. Nah, apati adalah keyakinan aku tak mampu, sebuah perasaan bahwa kita tak mampu melakukan apapun terhadap situasi kita dan tidak ada orang lain yang bisa membantu. Jadi udah paling ngerasa kalau udah down, pokoknya gua paling menderita dunia gitu. Ya ada yang gitu ya, biasanya kalau habis diputusin sih. Ya kayak paling menderita banget gitu misalnya. Nah, perasaan ini merupakan ketiadaan harapan dan ketidakberdayaan. Jadi udah nggak ada harapan, no hope gitu ya, dan ya lemah gitu ya, ngerasa nggak berdaya aja. Ini terkait dengan pikiran-pikiran seperti siapa yang peduli, apa gunanya, ini membosankan, mengapa harus repot, lagi pula aku tak bisa menang. Nah ini nih, ngapain harus bagus-bagus nanti juga kalah. Ngapain harus gitu nanti juga dia yang akan gini. Nah, udah deh teman-teman. Ini hati-hati loh. Dan ini adiktif dan ini kadang-kadang nggak disadari gitu. Anyway. Ini merupakan peran yang dimainkan oleh Eeyore, karakter murung yang dalam Winnie the Pooh yang mengatakan, oh well, dikit-dikit, Teman-teman pernah nggak punya temen ya? Ya saya ada sih. Yang kalau mau gimana pun pasti responnya, udah nggak bisa. Susah, nggak mungkin lah gitu. Ada nggak di lingkungan yang kayak gitu? Biasanya di tiap lingkungan ada sih, biasanya ya. Kan di lingkungan tuh pasti komplit ya gitu, yang gado-gado gitu ya. Jadi segala bentuk apapun diterima dengan hal yang, alah udahlah, gitu loh. Orang malas mikirnya. Iya, sip ya. Makanya ada tipikal temen yang kira-kira yang saya sebut sebagai vampire energy gitu. Jadi kehadirannya tuh capek gitu ya, gitu. Jadi kebayang nggak kalau ada dia datang, jangan dia lagi gitu. Nah, hati-hati gitu. Tapi yang lebih hati-hati jangan-jangan yang gitu tuh kalian ya, kalian bukan kita, kalian gitu. Hati-hati ya. Ya kan jangan-jangan mikirin itu gitu. Jangan-jangan yang gitunya diri gitu ya, kira-kira. Nah, lagi pula tidak akan ada gunanya, hilangnya keberanian, kalah, merasa mustahil, sulit melakukan apapun, merasa sendirian, menyerah, terisolasi, terasing, menarik diri, terpisah, terpencil, murung, merasa terlemahkan, merasa tidak terpenuhi, pesimistis, tak peduli, tanpa humor. Nah teman-teman, kalau udah kehilangan humor, udahlah selesai. Jadi humor penting loh ya. Merasa tak berarti, absurd, nggak punya arah, nggak berdaya, dan seterusnya. Suram, bosan. Nah ini banyak banget lah contohnya gitu ya, kira-kira. Udahlah nggak di situ lah ya. Ya, tapi kalau lagi ada di situ disadari, oh ini lagi apatis nih gitu. Jangan dibiasain gitu maksudnya. Ayo ketawa semua. Iya bener. Kalau lagi bete ketawa aja nggak apa-apa. Kalau nggak bisa ketawa, pura-pura ketawa aja. Ingat ya, pura-pura tuh penting by the way. Pura-pura bahagia juga nggak apa-apa sih ya. Karena lama-lama nanti kelatih gitu. Ingat ya rumusnya, fake it until you make it. Udah pura-pura dulu gitu. Minimal semua. Ingat ya, senyum penting banget loh. Nanti kita bahas di Jeda Semesta anyway. Tujuan biologis dari apati adalah mengharap bantuan. Nah teman-teman, banyak orang yang berdoa penuh dengan kekurangan, sehingga dengan kekurangannya yang datang malah kekurangan berikutnya gitu. Aku ini, gak bisa ini. Ingat loh ya, itu frekuensi loh. Ya. Jadi tujuan biologis dari apati adalah mengharap bantuan. Jadi kayak kita nggak punya, kayak kita nggak mampu, kayak kita di bawah level yang pokoknya harus ada yang nolongin deh gitu kira-kira. Anyway.
Tetapi bagian dari perasaan itu sendiri merasa bahwa tidak akan ada bantuan yang datang. Habis gitu juga nggak yakin-yakin amat ada yang mau nolong kita misalnya. Ah udahlah, nggak akan ada yang nolong. Nggak ada yang peduli sama saya. Kenapa nggak ada yang peduli sama saya? Soalnya saya juga nggak peduli sama orang lain gitu. Nah gitu intinya. Ya, bener. Yang susah pura-pura kurus soalnya apa? Kelihatan. Bener. Aduh ngomongin pura-pura jadi ingat pansos. Nah, aduh ceritain nggak ya? Ah jangan nanti aja ya. Kalau ceritain sekarang jadi panjang. Ingetin ya nanti saya mau cerita pansos ya. Kan banyak yang suka pansos sekarang ya. Nah, nanti kita cerita. Anyway. Nah, giliran ngomongin yang pansos-pansos gini pada penasaran ya. Ini kelihatan frekuensinya kalian ya, tapi nggak apa-apa sih. Ya udah, sip ya. Seenggaknya saya tahu lagi ngobrol sama frekuensi mana gitu ya, kira-kira. Ya. Ini kan pengen dengar cerita gosip gitulah kira-kira ya. Udah ya. Nah, ingat nanti kita cerita. Sebagian besar populasi dunia ya, sebagian besar populasi dunia. Aduh, nggak enak ngomongnya. Sebagian besar populasi dunia berada pada level apati ini. Bayang nggak? Sebagian besar populasi dunia ada di kelas ini, di frekuensi ini. Ya. Bagi mereka tidak ada harapan bahwa mereka akan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Juga tidak akan ada bantuan yang datang dari tempat lain. Orang-orang kebanyakan sering apatis dalam sejumlah bidang kehidupan, tetapi hanya secara berkala menghadapi apati yang luar biasa terkait seluruh situasi hidup mereka. Apati mengindikasikan kurangnya energi hidup dan mendekat ke kematian. Ini diobservasi selama peristiwa pengeboman kota London pada Perang Dunia II. Ini menarik nih teman-teman, menarik nih. Jadi waktu Perang Dunia II itu diteliti. Ya, penelitiannya gini. Bayi-bayi dipindahkan ke kamar-kamar anak-anak di wilayah-wilayah yang aman dan terpencil di Inggris, di mana kebutuhan fisik nutrisi mereka dipenuhi. Namun, bayi-bayi itu mengembangkan sikap apati. Mereka kehilangan selera makan dan tingkat kematiannya tinggi. Nih teman-teman, menarik nih. Ditemukan bahwa sikap apati disebabkan oleh kurangnya pengasuhan dan kedekatan emosional, khususnya dengan sosok seorang ibu. Saya ulang Ditemukan bahwa sikap apati disebabkan oleh kurangnya pengasuhan dan kedekatan emosional dengan sosok seorang ibu. Jadi bonding ibu anak gitu ya. Kita tahu ibu adalah mitokondria buat siapapun ya. So, ibunya bete, serumah bete. Karena ibu tuh generator genset energi gitu. Tuh ibu tuh, udah deh. Ini buat para ibu-ibu ya, itu penting. Tapi ini bukan mengeneralkan bahwa bapak-bapak nggak penting, bukan ya, bapak-bapak jangan bete, penting juga, penting gitu. Tetapi dalam penelitian ini ternyata emosional yang baik terhadap ibu itu akan mengurangi tingkat apatis. Berarti teman-teman ya, maaf ya. Kalau tadi Hawkins bilang kebanyakan orang apatis, berarti kebanyakan orang kan nggak beres relationship sama ibunya, bener nggak? Gitu. Anyway. Ini masalah emosional, bukan fisik. Aduh ini keren nih bahasanya. Keren banget. Tanpa cinta dan kasih sayang, mereka kehilangan keinginan untuk hidup. Nah makanya jadilah ibu yang penuh dengan welas asih gitu. Anyway, tapi kan balik lagi ya. Ibu diwariskan oleh nenek kebiasaannya. Sehingga nanti dari ibunya ke anaknya diwariskan. Anaknya ngewarisin lagi, makanya stop di kita. Jangan membawa warisan-warisan frekuensi negatif ke berikutnya gitu. Ya itu penting banget. Anyway,
Di Amerika Serikat, kita bisa melihat daerah-daerah tertentu yang penduduknya bersikap apatis. Ketika orang-orang dari daerah seperti itu muncul di berita televisi, seringkali dengan komentar seperti, jika pemerintah tidak memeriksa kondisi kami pasti akan kelaparan, tidak ada yang bisa diharapkan. Perasaan apatis terkait teknik pelepasan itu sendiri bisa muncul sebagai perlawanan. Perlawanan tersebut bisa mengambil bentuk sikap dan pikiran seperti teknik ini tak akan berhasil. Apa bedanya? Aku belum siap untuk begini. Nggak ada bedanya. Aku terlalu sibuk. Nggak ada waktu. Tuh ya, common ya, dengar ya. Nggak ada waktu. Nah, bukan nggak ada waktu, nggak mau. Sibuk gitu. Berarti kan nggak ada prioritas ya, by the way. Jadi kalau mau ketemuan orang nggak ada waktu terus, berarti kalian kayaknya kurang prioritas gitu. Gitu kira-kira. Melepaskan perasaan dan pikiran itu melelahkan. Aku terlalu kacau, aku lupa, aku terlalu tertekan, aku sangat ngantuk. Jalan keluar dari apati adalah mengingatkan diri sendiri tentang niatan kita. Yaitu menjadi lebih bahagia dan bebas, menjadi lebih efektif dan agung, dan melepaskan perlawanan terhadap teknik pelepasan itu sendiri. Nah ini menarik ya. Ini terlalu teknikal lah, nanti kita bahas pelan-pelan. Tapi anyway teman-teman, di tahapan ini satu hal yang penting untuk kita sadari tentang keapatisan kita anyway ya, itu penting. Jadi si keapatisan ini sebisa mungkin ditelaah gitu kira-kira. Oke teman-teman ya, satu lagi, subbab sedikit lagi. Habis itu kita resumekan dan kita prepare untuk 21 gitu. Sampai sini oke teman-teman? By the way sampai sini ada sesuatu yang bisa diambil? Ada something yang sedikit bright, ada something yang sedikit. Ingat ya, setiap apapun pembelajaran nomor satu subjek utamanya adalah diri gitu ya. Jangan gini, nih maaf saya mau ngomong gini kebanyakan karena ya berdasarkan apa yang saya telah gitu ya. Banyak orang belajar yang dipikirin orang lain mulu gitu. Contoh, ngomongin orang, wah dia banget gitu. Mikirnya orang lain terus gitu. Jangan ya. Karena semua apa yang kita pelajari bukan untuk di sana, tapi untuk di sini gitu. Oke, teman-teman. Sip ya. Nah, berikutnya ada versus dengan dua statement yang beda, tapi tipis contoh-contoh. Aku nggak mampu, lawan aku nggak akan. Ya, ada antara nggak mampu dan nggak akan. Nah ini apatis tuh biasanya, aduh gimana ya, nggak ada hope lah gitu ya kira-kira. Nah, langsung aja ya. Cara lain untuk keluar dari apati adalah dengan melihat apa yang kita dapatkan dari sikap itu. Yang kita dapatkan bisa jadi adalah alasan-alasan untuk menyelamatkan muka demi menutupi apa yang sebenarnya kita takuti. Nah, teman-teman, ingat ya. Takut itu lebih baik dari apatis. Anyway. Nih. Karena pada kenyataannya kita adalah makhluk yang sangat cakap yang mampu melakukan banyak hal. Maka sebagian besar aku tak mampu sebenarnya adalah aku tak akan. Contoh, jadi kalau teman-teman bilang kayaknya nggak bisa, nggak mampu deh, itu nggak akan aja. Misal ya, misal. Pengen sesuatu nih. Saya mau rumah gitu misalnya. Habis gitu, begitu ngitung, kayaknya nggak mungkin deh. Sesaat kita ngomong gak mungkin, sama dengan ngomong aku gak mau. Ya. Jadi si semesta, tubuh bingung, lu maunya apa sih? Pengen rumah, tapi ngomong gak mungkin gitu. Pengen sih, gak mungkin. Lah gimana sih gitu. Maka ketika ngomong aku gak bisa, sama dengan gak akan kejadian aja. Kan maaf ya teman-teman, banyak saya ngomong banyak karena fakta ya. Belum apa nggak bisa, nggak mungkin aku tuh ya, dia tuh udah aja. Anyway, ya, oke. Karena pada kenyataannya kita adalah makhluk yang sangat cakap yang mampu melakukan banyak hal, maka sebagian besar aku tak mampu sebenarnya adalah aku tak akan.
Di belakang aku tak mampu atau aku tak akan, seringkali ada rasa takut. Maka ketika kita melihat apa yang ada di balik perasaan itu, kita telah meningkatkan skala kita dari level apati menjadi level ketakutan. Jadi gini teman-teman, apatis naik satu level takut misalnya. Jadi ternyata kita tuh bukan gak mampu, tapi ada ketakutan terhadap apa yang mau kita lakukan. Nah ketakutan ini kan harus diregulasi ya, entah trauma, entah kalau mungkin pakai bahasa yang sering sekarang kita dengar, apa ya, inner child gitu misalnya, apapun itu. Pokoknya takut aja, karena pasti ada memori tuh di situ. Ya. Nah, maka ketika kita melihat apa yang ada di balik perasaan itu, kita telah meningkatkan skala kita dari level apatis menjadi level ketakutan. Ketakutan adalah tingkat energi yang lebih tinggi daripada apatis. Jadi kalau misalnya apatis, cek saya takut apa ya, nanti pindah ke takut tuh. Nah takut lebih baik dari apatis. Kenapa? Karena begitu takut, itu udah mulai ada energi tuh. Udah mulai ada gerak. Apatis tuh udah gak mau ngapa-ngapain aja. Tapi takut masih mau ada gerak gitu. Ya. Ketakutan adalah tingkat energi yang lebih tinggi daripada apati. Ketakutan setidaknya memulai memotivasi kita untuk bertindak. Dan dalam tindakan itu, kita bisa kembali memasrahkan rasa takut dan beralih ke level amarah. Atau kebanggaan atau keberanian. Yang semuanya adalah level keadaan yang lebih tinggi daripada apati. Jadi teman-teman, kalau apati, dicek dasar perasaannya. Oh ternyata aku takut nih. Takut dicek lagi. Oh ternyata kayaknya ada rasa misalnya ya amarah di situ. Nah amarah jauh lebih baik daripada apati gitu kira-kira. Ya nanti paham pelan-pelan. Nih contoh-contoh ya. Ini dikasih contoh nih habis gini. Mari kita ambil contoh masalah manusia yang khas dalam menelusuri bagaimana mekanisme pasrah bekerja untuk membebaskan kita dari hambatan-hambatan yang paling umum. Yang paling banyak adalah 9 dari 10 orang takut berbicara di depan umum. Teman-teman saya mau nanya dulu, teman-teman termasuk orang yang takut berbicara di depan umum nggak? Coba dicek dulu. Takut atau berani? Misalnya nggak pede ngomong di depan umum, takut ngomong di depan umum, takut salah ngomong di depan umum. Intinya adalah nggak nyaman untuk berbicara di depan umum. Benar nggak? Ada rasa gitu nggak? Benar. Kenapa? Karena 9 dari 10 orang takut untuk ngomong di depan umum, by the way. Sip ya. Oke. Nah, makanya yang diambil contoh adalah si public speaking. Gitu. Oke. Public speaking adalah salah satu hambatan yang paling umum. Pada level apati di arena ini, kita mengatakan, oh, aku tak mungkin bisa ngomong di depan. Ini kalau yang takut ngomong di depan, ini pasti relate banget nih. Aduh, begitu ngelihat. Teman-teman pernah nggak ya ngelihat tayangan orang yang lagi mau, apa ya, yang lagi mau akad apa gitu karena mungkin takut. Dan itu nggak bisa dibohongin sih teman-teman. Bahwa ketakutan untuk ngomong di depan umum, itu sampai gini-gini kan, pasti pernah ngeliat lah video yang lagi gini-gini nih. Wah, ya bener grogi abis gitu. Dan itu emang nggak bisa dibohong-bohongin ya, karena memang begitu gitu. Gitu ya. Tapi saya agak nggak setuju ya kalau ada guru public speaking ngomong, udah ngomong di depan umum, anggap aja semua audiensnya monyet. Jangan ya teman-teman, itu bukan monyet, manusia ya. Jangan. Tapi Deng, manusia juga bedes-bedes juga sih ya Deng sebenarnya sih gitu. Anyway, public speaking adalah salah satu hambatan yang paling umum. Pada level apati di arena ini kita mengatakan, oh aku tak mungkin bisa ngomong di depan. Nggak bisa ngomong, oke? Aku bisa gelagapan, nggak ada yang mau mendengar. Nah ini nih yang paling common. Duh kalau ngomong saya, tapi by the way teman-teman ini saya alami juga sih. Saya sebagai ya kalau kita bicara dalam konteks karir saya misalnya di TV gitu ya atau di radio gitu misalnya,
Dulu pernah pernah punya ketakutan kalau ngomong tuh nggak dianggap, nggak didengerin gitu kira-kira. Itu memang ada sih gitu. Tapi memang karena salah satu passion saya ada di entertain kali ya, jadi, eee, ya ngomong tuh salah satu hal yang sangat saya cintai dan saya sukai gitu ya. Jadi, ya itu tadi ya, back to the passion. Anyway, memang nggak bisa memaksakan dan nggak bisa, menyamakan gitu ya. Karena ada tipikal orang yang tampil, ada tipikal orang yang konsep gitu. Ini biasanya orang tua ke anak, "Ya anak aku tuh pemalu nggak bisa." Ingat, nggak semua anak punya bakat untuk tampil. Nggak semua anak punya bakat untuk menjadi katakanlah sanguin gitu. Sanguin itu kan mau tampil. Tapi mungkin dia agak sedikit melankolis. Kenapa? Karena dia senang konsep di belakang layar. Nggak semuanya harus jadi aktor aktris gitu ya kira-kira. Nah bedanya saya sama teman-teman yang kebanyakan, teman-teman kebanyakan itu demam panggung, kalau saya nggak ada panggung demam. Karena senang banget gitu untuk perform gitulah kira-kira. Anyway, tapi ini balik lagi ke bicara lewat konteks yang namanya passion. Nah, tidak ada yang mau mendengarkanku gitu misalnya. Tidak ada yang layak dikatakan dariku. Nah apalagi udah ngomongin, aku mau apa ya, omongan-omongan aku sih nggak ada yang bermanfaat gitu misalnya. Teman-teman jangan lupa ya, kata-kata sederhana dari kita, itu sangat memungkinkan menolong siapapun. Sangat memungkinkan. Ya. Hal yang kita anggap sepele, karena kebaikan setitik sekecil apapun itu sangat mungkin banget loh bermanfaat untuk orang yang sedang membutuhkannya pada saat itu, by the way. Ya. Tidak ada yang mau mendengarkanku, tidak ada yang layak dikatakan dariku. Jika kita mengingatkan diri sendiri tentang niat kita akan melihat bahwa apatis sejatinya hanya menutupi rasa takut. Oh, jadi apatis jangan-jangan cuma nutupin takut. Udah gak kepikiran, udah malas aja gitu. Ya kan udah kadang keburu malas ya, dan itu kebiasaan teman-teman, hati-hati juga ya. Gitu, hati-hati. Hanya menutupi rasa takut. Sekarang, pikiran tentang public speaking itu menakutkan. Nah, jadi kalau udah mulai malas, sadari, oh ternyata aku bukan apatis sih, ternyata aku cuman takut nggak didengar. Itu udah naik satu step tuh. Oh, aku nggak didengar nih. Nah, itu udah jauh lebih baik dari apatis, by the way. Ya. Sekarang pikiran tentang public speaking itu menakutkan, bukan ketidakmungkinan. Ini menghasilkan titik cerah tertentu. Faktanya, bukan kita tidak bisa, melainkan kita takut. Aku tuh nggak bisa ngomong. Bukan, takut. Lumayan. Teman-teman maaf ya, banyak banget orang yang nggak tahu dirinya takut akan apa. Banyak loh. Gitu. Ya, anyway. Ketika rasa takut itu muncul dan dilepaskan, kita menjadi sadar akan fakta bahwa kita punya hasrat untuk melakukan hal yang kita takuti. Jadi saya punya prinsip ya teman-teman, berbagi aja bahwa kayaknya kalau udah mulai takut, kayaknya itu yang harus dikerjain. Jadi dulu sejarahnya saya bikin buku, saya tuh dulu takut nulis buku teman-teman. Baru nulis, aduh siapa yang mau baca? Alah ini, apa sih buku nggak penting gitu loh teman-teman. Takut terus. Nah begitu saya mulai ngerasa takut nih bikin buku, harus bikin buku nih. Sorry bukan harus deng, perlu gitu ya. Perlu bikin buku nih gitu. Misalnya takut akan apa gitu ya. Wah kayaknya perlu nih gitu. Karena sesuatu yang kita takuti perlu dilatih gitulah kira-kira. Anyway. Ya. Ketika rasa takut itu muncul dan dilepaskan, kita menjadi sadar akan fakta bahwa kita punya hasrat untuk melakukan hal yang kita takuti. Sekarang kita melihat hasrat yang dihalangi oleh rasa takut dan mungkin diperparah oleh duka cita karena kehilangan kesempatan di masa lalu, amarah pun muncul. Pada titik ini, kita telah beralih dari apati ke duka cita, ke hasrat, ke amarah. Satu lagi ke si 200 itu tuh, semangat tadi gitu. Ya, jadi teman-teman, di tahapan ini PR kita adalah melepaskan diri kita dari belenggu apati. Dah gitu aja.
Kalau takut poligami gimana? Ya nggak usah tuh, jangan aneh-aneh. Ya. Nah, saya ulang ya. Pada titik ini, kita telah beralih dari apati ke duka cita, ke hasrat, ke amarah. Dalam amarah ada lebih banyak energi dan kemampuan untuk bertindak. Amarah sering mengambil bentuk kekesalan, seperti kekesalan karena kita telah setuju untuk berbicara di depan umum dan sekarang merasa wajib untuk melakukannya. Nah, nanti kita ngerti di situ. Ada juga amarah terhadap ketakutan kita yang telah menghalangi pencapaian di masa lalu. Dan amarah itu mengarah kepada keputusan untuk melakukan sesuatu terhadapnya. Keputusan ini bisa mengambil bentuk kursus public speaking. Nah, belajar. Yang penting udah lepas dulu dari apatis gitu. Ketika mendaftar untuk kursus public speaking, kita telah bergerak naik ke energi kebanggaan karena kita akhirnya menghadapi masalah dengan berani. Wih, gitu. Les nih. Oke nih. Nah, makanya teman-teman, kalau kita punya minat belajar terus-menerus, itu ngejaga kita untuk ada at least ada di pride. Teman-teman maaf ya, contoh-contoh ya. Suka ngerasa agak lebih, aduh saya tahu ini deh. Ada bangga nggak? Pernah ngerasa gitu nggak kira-kira? Misalnya nih ya, aduh saya tahu Hawkins nih. Kan keren ya. Jadi kalau di circle, kamu tahu David Hawkins ya? Enggak. Nggak pada tahu. Hawkins itu ya. Nah lumayan, itu udah bagus gitu. Ya. Tapi antara bangga sama sombong beda tipis memang sih gitu. Tipis gitu. Tapi mending bangga daripada apatis gitu kira-kira. Ya. Nah makanya abis ini jangan jadi ceramah kemana-mana, jangan. Wah tadi malam ya, kamu tuh seharusnya ya. Nah udah biasa aja gitu ya. Karena kebanggaan, pride sama sombong itu beda tipis. Tapi mendingan pride daripada apatis gitu kira-kira. Sip ya teman-teman ya. Makanya banyak tahu deh. Banyak tahu tuh jadi ada bangga. Tapi bangganya ke dalam aja udah. Tahu lagi, belajar lagi, tahu lagi, belajar lagi. Jadi salah satu hal dalam pembelajaran yang terus-menerus ada kebanggaan terhadap diri kita teman-teman. Dan nanti mulai sadar, ya ampun banyak banget gua nggak taunya gitu. Anyway, ya kan kayak keren gitu ya tahu bahwa oh kamu tuh kayaknya frekuensinya ada di, menurut Hawkins tuh kamu ada di 50 deh. Apa sih 50? Jadi gini, wah cerita tuh. Gitu ya intinya. Dan itu sesuatu yang pride anyway. Better dari apatis. Ya, tapi hati-hati. Sekali lagi, antara bangga, ya bangga tuh jadi suka sombong sih gitu. Itu hati-hati juga. Kalau minder mah apatis naik dikit ya, itu mah hati-hati juga gitu. Anyway. Ketika kita mendaftar untuk kursus public speaking, kita telah bergerak naik ke energi kebanggaan karena kita akhirnya menghadapi masalah dengan berani. Dalam perjalanan ke kursus public speaking, sekali lagi lebih banyak rasa takut yang muncul. Karena rasa ini terus-menerus diterima dan dipasrahkan. Kita menjadi sadar bahwa kita memiliki keberanian dalam kemampuan kita setidaknya untuk menghadapi ketakutan kita dalam mengambil tindakan untuk mengatasinya. Level keberanian memiliki banyak energi. Anyway, energi itu mengambil bentuk pelepasan terhadap residu rasa takut, amarah, dan hasrat sehingga di tengah-tengah kelas public speaking, kita tiba-tiba mengalami penerimaan. Dengan penerimaan muncullah kebebasan dari perlawanan yang sebelumnya mengambil bentuk rasa takut, apati, dan amarah, sekarang kita mulai mengalami kegembiraan. Nah ini yang saya rasain dari demam panggung, jadi kalau nggak ada panggung jadi demam gitu. Jadi mulai nyadar ternyata aku bisa gitu. Ternyata aku oke di sini gitu. Ya, sehingga ya balik lagi. Jadi bukan nggak bisa tapi takut. Bukan nggak bisa tapi nggak mau gitu. Oke guys. Clear ya? Mudah-mudahan sesi 20 ini reminding something dari yang udah kemarin-kemarin agak ketumpuk gitu. Dan sorry saya nggak langsung ngegas ke berikutnya supaya ada adaptasi lagi gitu ya kira-kira.
Dan anyway teman-teman, saya selalu menyadari bahwa apapun yang diulang-ulang ternyata punya impact yang berbeda terhadap kesadaran dan pemahaman. Ngerasain gitu nggak teman-teman? Misalnya ya, bahasannya A diulang-ulang, tapi di hari tertentu, di tempat waktu tertentu kita dapatnya beda. Pernah ngerasain gitu nggak kira-kira? Iya. Jadi ternyata bukan masalah apa yang dibahas, tetapi bagaimana kita mulai menyadari ada sesuatu yang berkembang dan bertumbuh di dalam diri kita gitu teman-teman. Oke teman-teman, so happy malam hari ini, terima kasih banyak yang hadir. Ya balik lagi ya, kita semua jadi penyumbang untuk good vibes gitu. Kita hadir di sini sama-sama di vibes yang asik, yang saling mau belajar, yang stay humble, yang kita semua sesama murid yang mudah-mudahan teman-teman ada something good, feel good setelah ini, dan ini menjadi penghantar bobo kalian menjadi bobonya lebih nyenyak gitu kira-kira. Meskipun ya kalau bobonya jomblo jangan berharap besok pagi udah jadi nggak jomblo. Nggak gitu juga ya. Oke teman-teman, terima kasih. Saya rasa itu dulu untuk malam hari ini. Semangat ya. Mudah-mudahan karena mungkin saya baru aktif banget itu di awal-awal Agustus. Mungkin dalam waktu dekat kita lanjut ke 21, 22 gitu ya. Buat latihan juga. Mudah-mudahan sekali lagi kita terus menjadi murid yang selalu memberikan good vibes, itu yang paling penting, dan ya jangan lelah belajar. Anyway, sip teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk berbagi vibes-nya. Cerita pansos di berikutnya ya, ingetin ya. Ya, ini sekarang ini endingnya udah keren-keren gini terus ngegosip, nggak enak dong ya, jangan lah. Ngegosip nanti di awal, jadi nanti besok cerita ngegosip dulu baru rada-rada bener belakangnya gitu kira-kira. Ini kan udah endingnya udah mau dramatis nih, udah bagus gitulah kira-kira ya. Masa mau ditutup sama gosip, kan nggak enak ya. Oke, teman-teman, atur nuhun, terima kasih, semoga bermanfaat dan love you all.